Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita akan membaca buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Bagi Anda yang sudah membawa bukunya, silahkan dibuka halaman 138. Tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Kemarin telah kita bahas hukum menjual barang di atas harga pasar. Yang ini hukumnya dilarang jika melebihi sepertiga menurut Malikiyah, melebihi sepertiga dari harga pasar, atau jika disebut sebagai harga mentung atau bentuk ghaban, bentuk pembodohan menurut sebagian ulama, dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Baz. Kemudian berikutnya kita membahas tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Berarti kebalikannya ya. Di atas harga pasar, sekarang di bawah harga pasar. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual barang di bawah harga pasar. Namun sebelum menyebutkan perbedaan pendapat itu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang posisi jalib, atau yang disebut dalam hadis dengan jalab. Al-jalib adalah orang yang mendatangkan barang dari luar. Di sini saya kasih terjemah dengan importir. Meskipun dia tidak harus importir dalam arti mendatangkan barang dari luar negeri atau dari luar daerah. Termasuk al-jalib adalah ketika dia beli dalam jumlah besar, kemudian dia datangkan ke pasar, dan dia dijadikan sebagai rujukan para tengkulak. Sehingga para pedagang-pedagang di pasar, untuk bisa mendapatkan barang itu, dia belinya dari jalib. Nah, para ulama mengatakan bahwa untuk jalib tidak boleh ditetapkan harga, sehingga dia bebas menentukan mau harga sekian, meskipun itu jauh di bawah harga pasar. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Rushd, mimma la ikhtilafa fihi, di antara yang tidak ada perbedaan dalam masalah ini adalah annahu la yusa'aru 'alal jalib, bahwa untuk jalab, untuk orang yang mendatangkan barang dari luar, maka tidak boleh ada penetapan harga, sehingga tidak boleh ada harga eceran terendah atau harga eceran tertinggi, tidak berlaku untuk jalab. Di tempat yang lain Ibnu Rushd mengatakan, ammal jalab fala ikhtilafa fi annahu la yusa'aru 'alaihim syai'un mimma jalabuhu lil bai'i. Untuk para jalab tidak ada perbedaan di antara para ulama, mereka tidak boleh dikasih ketetapan harga. Mimma jalabuhu lil bai', untuk barang yang mereka jual. Sehingga para jalab, karena mereka mendatangkan barang dari luar dan mereka menjadi sumber keberadaan barang di pasar, maka mereka tidak boleh dikasih batasan harga. Tayyib. Nah, hikmah itu saya sebutkan di halaman berikutnya, halaman 139. Barang yang dibawa oleh para importir merupakan sumber keberadaan barang yang ada di pasar. Misalnya di pasar Jakarta, buah salak didatangkan dari Jogja. Si A adalah tengkulak salak yang membawa salak dari Jogja ke Jakarta. Ketika si A membawa sekian kontainer salak, dia diberi kebebasan untuk menjual salaknya meskipun jauh di bawah harga pasar. Dan tidak kita sebut, wah ini membunuh pedagang yang lain, mematikan pedagang yang lain. Tidak kita sebut demikian. Karena posisi si A adalah sumber keberadaan salak di pasar Jakarta. Sehingga para ulama membolehkan si A untuk menjual barangnya sekalipun jauh di bawah harga pasar. Ini bagian dari mengamalkan hadis Nabi SAW yang melarang orang kota menjual barang milik orang desa yang diantar langsung ke pasar. Orang desa
yang masuk ke pasar dengan membawa hasil alam, dia bisa masuk pasar dan menjual barangnya kepada para konsumen di pasar meskipun dengan harga yang murah. Nabi SAW bersabda, la yabi' hadirun libadin, tidak boleh orang kota menjual barang milik orang desa. Da'un nasa yarzuqillahu ba'dahum min ba'din, biarkan orang itu dikasih rizki oleh Allah disebabkan karena kedatangan orang lain. Jadi ceritanya begini, orang kampung mereka punya berbagai macam hasil yang itu merupakan sumber makanan pokok bagi masyarakat kota, baik beras, kemudian sayur-sayuran, termasuk lauk berupa telur atau ayam misalnya. Lalu mereka ini membawa hasil panen tadi ke pasar, tidak melalui tengkulak, tapi mereka bawa sendiri. Rasulullah SAW melarang dua hal. Pertama, beliau melarang talaqi rukban. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Beliau melarang talaqi rukban. Jangan sampai ada tengkulak yang mendatangi petani yang baru berangkat ini, kemudian dihadang di jalan, terus diborong semuanya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Biarkan petani ini masuk ke pasar, sehingga dia tahu harganya. Dia membawa lombok, dia membawa buah, dia membawa apa. Ketika dia berangkat menuju kota, lalu menuju pasar, dilarang bagi orang pasar untuk melakukan talaqi rukban. Jemput bola, jemput dagangan, diborong dengan harga murah, agar nanti bisa dijual lebih mahal di pasar. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Juga ada larangan yang lain, tidak boleh orang kota menjualkan barang milik orang desa ini. Ibnu Abbas ketika ditanya apa yang dimaksud dengan la yabi hadirun libadin, Anda kasih catatan ya di buku halaman 139. Janganlah orang kota menjualkan barang orang desa. Dikasih footnote bawahnya. Ibnu Abbas pernah ditanya, makna dari kalimat ini adalah laisa bainahuma simsar. Tidak ada maklar dalam masalah ini. Tidak boleh ada maklar dalam masalah ini. Sehingga tidak boleh bagi orang kota menawarkan diri, Pak, harga di sini sekian, harga lombok sekian, harga buah salak sekian, harga jeruk sekian. Saya jualkan saja, Bapak duduk di sini. Sehingga di sini petaninya tahu nggak harga pasar? Tahu. Dan sudah diberitahu oleh si calon makelar tadi. Lalu dia nyebutkan harga sekian, 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 ini saya jualkan saja. Bapak silakan duduk di sini. Berarti posisi dia sebagai apa? Sebagai simsar, sebagai makelar. Dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh ada makelaran untuk objek yang dibawa oleh petani orang kampung menuju kota, di mana orang makelar itu adalah orang yang tahu harga pasar. Meskipun petani ini juga tahu harga pasar. Kenapa nggak boleh? Beliau kasih ilah, biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki, dalam maksud adalah kemurahan harga kepada sebagian masyarakat disebabkan karena kedatangan petani ini. Sehingga waktu petani ini datang dengan membawa banyak lombok, atau petani ini datang dengan membawa buah-buahan yang banyak, akhirnya orang pada berkerumun di situ. Kok murah, kok murah, kok murah. Orang beli. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki di sini. Pertama, bagi petani dia bisa mendapatkan harga yang melebihi dari targetnya. Mungkin maksud dia, saya itu sebenarnya dapat duit 1 juta aja sudah seneng. Nah, ketika dia jual sendiri tanpa makelar, berarti kan keuntungannya semuanya untuk dia. Bisa jadi dia bisa mendapatkan uang misalnya sampai 2 juta, bahkan 3 juta. Artinya dia naikkan harga itu sesuai dengan harga pasar, tapi diturunkan dikit dengan harga yang lebih murah karena dia merasa sudah sangat banyak untungnya. Maka petani akan dapat keuntungan yang lebih banyak. Allah kasih rezeki petani. Yang kedua, para konsumen yang ada di pasar.
konsumen yang ada di pasar, mereka bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah disebabkan kedatangan petani tadi. Berarti konsumen ini juga mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kedatangan petani. Itu yang menjadi ilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, biarkan masyarakat mendapatkan rizki dari Allah dengan cara transaksi antara satu dengan yang lainnya. Tayyib. Nah, bagian inilah yang dia tidak boleh dikasih batasan harga. Dia menjual harga di bawah harga pasar, silahkan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang menjadi sumber keberadaan barang yang ada di pasar. Tayyib. Kemudian bedakan dengan yang ketiga ini ya. Tadi kita sudah sebutkan, petani membawa barang ke pasar, ada dua larangan: tidak boleh dijemput untuk dikulak, dan tidak boleh dimaklari, biarkan saja dia menjual sendiri. Bedakan dengan yang ketiga, petani menjual hasil panen di kampung, belum dibawa ke kota. Lalu orang kota datang ke kampung, kemudian kulaan, dia beli grosir, beli sayur grosir, beli salak grosir, sehingga yang beli orang kota datang ke kampung. Otomatis dia pasti akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian setelah itu dia bawa ke kota. Nah, posisi ini namanya jalab. Ini namanya jalab. Nah, jalab ini biasanya dia menjadi sumber keberadaan barang di kota, harganya bisa lebih murah dibandingkan harga pasar. Nah, jalab, pasar untuk jalab itu biasanya dibedakan dengan pasar untuk umum. Seperti budaya yang ada di Jogja ya, antara pasar kulaan dengan pasar umum itu beda. Ada pasar di Prambanan yang itu termasuk pasar sayur, pasar buah. Nah, pasar di Prambanan yang khusus untuk kulaan itu pelaksanaannya sebelum subuh, sehingga para tengkulak mereka tahu, pokoknya kalau kamu ingin dapat barang murah ya harus datang ke pasar sebelum subuh. Jam 3 itu sudah ramai sekali orang kulaan. Ada yang beli buah sekian, buah sekian. Udah. Begitu masuk subuh jam 6 ke atas, pasar normal. Nah, itu sudah para penjual pasar yang beredar di pasar. Terpisahnya dengan waktu. Kalau kamu mau dapat barang murah, kamu bisa belanja sebelum subuh. Kalau mau harga normal ya silahkan kamu datang jam 6 ke atas. Di daerah Gamping ini juga dipisahkan. Ada pasar normal, ada pasar kulaan. Untuk pasar normal, dia pasarnya di sebelah timur. Pasar kulaan di sebelah barat, dan itu ada tembok besar. Yang bisa kulak di situ tidak semua orang, hanya mereka yang mungkin sudah terbiasa kulak. Wallahu a'lam apakah ada kartu member ataukah tidak. Karena saya pernah kesasar masuk ke pasar Tengkulak, dan banyak truk-truk membawa jeruk, membawa apel, membawa buah-buahan, membawa kelapa. Tapi mereka ini adalah pasarnya para jalab. Sehingga di tempat kita kayak gini dipisahkan, agar masyarakat umum, para konsumen-konsumen pasar tradisional itu tidak kemudian beli secara eceran, tapi dia langsung beli kepada para pedagang yang ada di pasar. Tayyib. Nah, untuk posisi ini tidak ada istilah banting-bantingan harga. Dalam arti harga di bawah harga pasar itu diizinkan. Berikutnya kita akan beralih untuk kondisi pasar normal. Bolehkah di sana ada banting-bantingan harga? Pasar normal termasuk diantaranya adalah pasar di marketplace yang semua orang bisa mengakses. Atau kalau misalnya ada transaksi atau ada penawaran yang dilakukan di grup WA dan diizinkan oleh admin, bolehkah dalam kondisi ini, pasar normal seperti ini, ada banting-bantingan harga? Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Di halaman 140 saya sebutkan beberapa perbedaan itu. Pertama,
penjual boleh menjual barang di bawah harga pasar. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, pendapat Hambali, dan Ibnu Hazm. Dalam kitab Al-Insaf, yang ini merupakan salah satu referensi madhab Hambali, dinyatakan wa yahrumu qawlahu bi'kan nasi ala sahih, bi'kan nasi ala sahihi minal madhab wa fihi wajhun la yahrum. Menurut pendapat yang benar dalam madhab Hambali, tidak boleh memaksa penjual bi'kan nas, jual seharga umumnya di masyarakat. Jual seharga umumnya di masyarakat. Dan ini kata beliau wa yahrum, haram melakukan seperti ini. Menurut pendapat yang benar dalam madhab Hambali, haram mengatakan bi'kan nas, jual sebagaimana harga yang berlaku di masyarakat. Wa fi wajhun la yahrum, dan sebagian pendapat mengatakan tidak haram. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan wa jaizun liman atas suqa min ahlihi au min ghairi ahlihi ayyabi'a sil'atahu bi aqalla min si'riha fis suq. Boleh bagi orang yang datang ke pasar, baik dia pedagang asli maupun selain pedagang asli. Karena ada istilah ahlus suq. Ahlus suq itu pedagang tetap yang ada di pasar itu. Karena misalnya si A ini pedagang di pasar Kliwon, tapi dia bukan pedagang di pasar Wage. Nah, berarti dia ahlus suq Kliwon, tapi bukan ahlus suq Wage. Dia pedagang asli pasar Kliwon. Kata Ibnu Hazm, bagi orang yang datang ke pasar, baik dia ahlus suq, pedagang asli maupun bukan pedagang asli, diperbolehkan menjual barangnya di bawah harga standar di pasar. Wala i'tirada li ahli suqi alaihi fi dzalika wala lisultan. Dan tidak boleh dihalangi bagi para pedagang di pasar untuk menjual barang di bawah harga, baik dihalangi oleh orang lain, termasuk juga tidak boleh bagi pemerintah. Baik, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, penjual wajib mengikuti harga pasar, sehingga penjual dilarang untuk menaikkan, sebagaimana pula dilarang untuk mengurangi. Maka harga harus dibuat seragam dengan rentang tertentu. Harga di sini antara 3.000 sampai 4.000. Tidak boleh di bawah 3.000, tidak boleh di atas 4.000. Ini merupakan pendapat Ibnu Jazi, ulama Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, dan yang dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Jazi mengatakan, "Wa man zada fi si'rin aw naqasa minhu umira bi ilhaqihi bi si'rin nas." Siapa yang menambah harga, melebihi harga pasar atau mengurangi harga pasar, dalam arti menjual di bawah harga pasar, maka dia diperintahkan untuk menyamakan harganya yang berlaku di masyarakat. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Iqna. Dalam kitab Al-Iqna, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan wa aujaba syaikhu ilzamahum al-mu'awadah bi thamanil mithal. Syekhul Islam mewajibkan untuk memaksa para pedagang akan melakukan transaksi dengan thamanul mithal. Thamanul mithal itu harga standar yang berlaku. Baik, ini pendapat yang kedua. Sehingga menurut pendapat yang kedua, tidak boleh orang menjual barang di bawah harga pasar. Jika ada yang melakukan seperti itu, maka pengawas pasar berhak untuk memaksa dia menaikkan harganya sesuai dengan harga normal. Berarti kalau praktek di tempat kita ya, kadang ada orang yang share di WA, jual buku pengantar fikih jual beli, dia jual dengan harga 70, harga awal. Lalu ada yang nge-share lagi, jual dengan harga 65, penjual yang lain. Ada yang nge-share lagi, jual dengan harga 56,
sesuai dengan diskon yang diberikan di ANB official. Jadi akhirnya mereka saling banting-bantingan harga. Ini sempat terjadi ketika dalam satu grup ada banyak penjual kurma. Yang ini jual sukari sekian, ini jual sekian, jual sekian. Nah, otomatis akan terjadi ketegangan antara penjual pertama dengan penjual yang kedua, padahal mereka satu grup di WA. Kalau kita mengambil pendapat yang kedua, maka admin grup berhak untuk dua hal. Pertama, melarang jual beli, sudah nggak boleh semuanya jualan. Atau yang kedua, admin juga boleh misalnya menetapkan pokoknya harga jual di sini harus sama, 70 per kilo, semuanya harus 70 per kilo. Tayyib. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas pendapat Imam Malik. Beliau memiliki pernyataan yang terkenal, siapa yang menurunkan di bawah harga pasar, maka dia dihukum. Siapa yang menurunkan di bawah harga pasar, maka dia dikasih hukuman. Bentuk hukuman itu adalah dengan cara diusir dari pasar. Namun jika dia berjualan di luar pasar, dibolehkan. Al-Qadhi Abdul Wahhab, salah satu ulama mazhab Malikiyah, mengatakan, fa idza thabata dzalika ya'ni min tahrimit tas'ir falladhi yukhafu dararuhu bi'aqdi at-tas'ir huwa ziyadatu fihi wa hadha yumkinu hasmuhu bi ayyuqal liman hatta as-sa'ra imma an tulhaqa bin nas wa imma an tansarif. Jika telah diketahui mengenai larangan, di sini saya tulis mengani ya, dicoret di halaman 142. Itu yang tepat, mengenai, bukan mengani. Jika telah diketahui mengenai larangan melakukan penetapan harga, maka kasus yang dikhawatirkan berbahaya ketika tidak ada penetapan harga adalah terjadinya penambahan harga. Dan ini mungkin untuk dicegah dengan dibuat aturan. Siapa yang menurunkan harga ada pilihan. Sesuaikan dengan harga yang berlaku di masyarakat atau pergi dari pasar. Ini menurut mazhab Malikiyah. Sehingga dalam mazhab Malikiyah, bedanya dengan mazhab yang kedua adalah dalam mazhab Malikiyah, siapa yang menjual di bawah harga pasar harus keluar dari pasar. Nah, kalau dia menjual di bawah harga pasar di luar pasar, itu urusan pribadi dia. Kemudian Ibnu Wahab juga menyebutkan, ini beda dengan Abdul Wahab ya. Ibnu Wahab, salah satu ulama mazhab Malikiyah, la yusairu ahla ahli suqi fa inna dzalika dzulmun walakin idza kana fi suqi asyratu awsu' hatta hadha sa'an umira ay yakhruja minas suq. Tidak boleh menetapkan harga untuk pelaku pasar karena ini kedzaliman. Namun jika di pasar harga barang senilai 1 sok, namun ternyata ada orang yang menurunkan harga barang senilai 10 sok, namun ternyata ada orang yang menurunkan dengan harga 1 sok, dengan harga jadi 9 sok, maka dia diperintahkan untuk keluar dari pasar. Misalnya di sini harga kurma itu 10.000 per kilo. Jika si A menjual harga kurma 9.000 per kilo, maka dia dikeluarkan dari pasar. Nah, pendapat Imam Malik ini didasari oleh sebuah riwayat dari Hatib bin Abi Balta'ah, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual zabib, anggur kering. Lalu Umar bertanya, berapa kamu jual wahai Hatib? Jawab Hatib, 2 mud. 2 mud. Kemudian Umar mengatakan, di bawahnya itu yang dohirnya beliau melarang, jual 1 sok, jika tidak kamu tidak boleh berjualan di pasar kami ya. Bi so'an wa illa fala tabi fi suqina.
Wa illa fasiru fil ardi fajlibu tsumma bi'u kaifa syi'tum. Kamu harus jual satu sok, kalau enggak keluar dari pasar ini. Jadi ceritanya begini. Transaksi di masa silam itu pakai barter. Rata-rata pakai barter. Jarang orang pakai uang. Kenapa? Karena peredaran uang di masa silam itu terbatas. Sudah ada dinar, ada dirham, tapi sahabat yang punya dua mata uang ini nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Sehingga kebanyakan orang ketika transaksi itu barter. Hatib menjual zabib, yang dijadikan sebagai alat tukarnya itu adalah gandum. Sehingga orang ketika mau beli zabib, dia serahkan gandum, Hatib ngasih anggur kering, ngasih zabib, kismis. Nah, ketika Umar bertanya, kamu jual berapa? Hatib mengatakan 2 mud. Orang membawa gandum 2 mud, saya tukar dengan zabib saya 1 mud. Dan itu terlalu murah. Sementara pedagang yang lain menjual 1 mud zabib, 1 mud anggur kering tadi, dengan 4 mud, 4 mud kan 1 sok ya, dengan 1 sok gandum. Sehingga ketika ada pembeli, dia serahkan gandum 1 sok, dikasih oleh Hatib 1 mud zabib, atau dikasih oleh para pedagang yang lain, dikasih 1 mud zabib. Nah, Hatib ini terlalu murah. Akhirnya oleh Umar diapain? Disuruh keluar dari pasar. Nah, selanjutnya dalam riwayat yang lain, Hatib menjual zabib tadi di rumahnya dengan harga yang murah. Akibatnya banyak orang yang butuh zabib berangkat ke rumahnya Hatib. Jadinya warga pasar berkurang. Dan Umar tidak melarang hal itu. Kenapa? Wilayah rumah Hatib itu terserah Hatib. Nah, selanjutnya dalam perjalanannya, Umar tidak melarang Hatib untuk berjualan. Yang dilarang Umar adalah berjualan di pasar Madinah, karena dia membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam menghilangkan setiap gangguan, baik yang madaratnya kembali kepada pribadi maupun orang lain. Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Dan jika ada orang yang menjual di bawah harga pasar, maka itu membahayakan banyak pihak para penjual yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya dari 3 pendapat ini mana yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam. Dalam buku ini saya lebih memilih pendapat yang pertama, bahwa diperbolehkan banting-bantingan harga di pasar, kecuali dalam satu kondisi. Kecuali jika tujuannya adalah dalam rangka untuk saling mematikan. Berarti tujuan dari awal itu memang semangatnya permusuhan. Misalnya ada orang yang dia melihat, saya nggak mau si A itu barangnya laku. Akhirnya dia sudah ancang-ancang. Ancang-ancang yang dia lakukan begini, saya akan kulak dalam jumlah besar untuk bisa mematikan si A. Sehingga dia jual dengan harga jauh di bawah harga si A. Tujuannya biar si A itu nggak laku. Kalau semangatnya kayak gini, berarti dari awal memang ngajak permusuhan. Nah, ini jelas nggak boleh. Tapi kalau sifatnya hanya persaingan murni, misalnya karena saya kulaknya bisa dapat murah, maka saya jualnya lebih murah. Sehingga bukan karena masalah kebencian dengan pedagang yang lain, tapi murni karena saya sudah merasa dapat untung dengan jual sekian. Jika itu yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Dengan ketentuan posisi Anda tidak mematikan agen Anda. Tapi kalau sampai mematikan, ya jelas ini menyalahi kesepakatan antara Anda dengan agen. Contoh, Anda seorang produsen, barangnya dijual secara online. Lalu banyak agen yang mengambil barang dari Anda.
misalnya produsen roti atau makanan olahan. Lalu banyak agen mengambil di tempat Anda, dan mereka jualnya rata-rata online. Di Shopee itu banyak agen Anda, di marketplace banyak agen Anda. Nah, tidak boleh jika ada kesepakatan di sana bahwa harga barang misalnya sekian, ya. Tidak boleh bagi agen, saya akan jual dengan harga yang jauh lebih murah agar saya bisa menjual lebih banyak, terserah agen saya itu mau turun atau tidak. Kalau kayak gitu yang terjadi, ya ini tidak menghargai agen. Sehingga misalnya agen kulak dari tempat Anda harganya 10.000, dia jual 15.000. Anda merasa 10.000 itu sudah untung, makanya Anda jual ke agen. Akhirnya Anda ikut jualan juga dengan harga 10.000. Mati semua agennya, nggak ada yang laku. Akhirnya banyak orang hanya mengambil di tempat Anda. Kalau kayak gini yang terjadi, ya ini termasuk di antara bentuk pelanggaran, disebabkan karena ini memberikan mudarat kepada orang yang sudah menjalin hubungan baik dengan Anda, yaitu para agen yang kulak dari Anda. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait masalah harga pasar. Tayyib. Sedikit saya akan menambahkan tentang masalah kemarin sempat ada komentar dari pemirsa, baik melalui pesan WA maupun melalui komen di Facebook, tentang bekerja di perusahaan yang memiliki utang bank, ya. Jadi kemarin skemanya kan kayak gini, ya. Ini ada pihak bank, ada perusahaan PT, kemudian ada apa ya di sini, ya, bisa karyawan atau apapun yang terlibat di perusahaan itu, atau termasuk keluarga dari pemilik perusahaan itu. Nah, PT ini mendapatkan modal dari bank. Ini akadnya utang. Kita tahu kalau bank berarti utangnya ada bunganya. Utangnya pasti plus riba. Lalu PT ini bekerja memproduksi sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau dia manufaktur, ya berarti dia memproduksi dan mendapatkan hasil, ya. Kemudian hasilnya dipakai untuk gaji karyawan. Kalau dia pemiliknya punya keluarga, ya hasil yang lain misalnya dipakai untuk nafkah keluarga. Ini nafkah keluarga. Misalnya saya punya perusahaan, lalu saya utang bank, kemudian menghasilkan, kemudian saya dapat harta itu saya gunakan untuk nafkah keluarga saya. Baik. Yang jadi pertanyaan, ini halal atau haram? Gaji karyawan itu halal atau haram? Ada sebagian yang berkomentar gajinya haram. Nafkah untuk keluarganya juga haram. Kenapa? Alasannya karena PT ini mendapatkan modal dari utang ribawi, sehingga semua hasilnya haram. Baik. Kalau kita mengikuti pendapat ini, yang itu adalah pendapat para pemirsa yang tidak setuju, ya. Saya tidak katakan ini pendapat ustadz siapa, tapi ini pendapat pemirsa. Andaikan kita mengikuti pendapat pemirsa, maka ada jutaan kaum muslimin, jutaan masyarakat yang mereka akan eksodus, ya, keluar dari Bekasi, dari Cikarang, dari mana lagi, dari Tangerang, dari tempat-tempat yang itu daerah industri, dari Gresik, dari Sidoarjo, semuanya keluar. Kenapa? Tidak ada perusahaan yang bebas dari utang riba.
jutaan manusia, mereka tidak boleh bekerja di sana. Itu kalau kita mengambil pendapat para pemirsa yang mengatakan bahwasanya ini adalah hasilnya haram. Saya belum menilai apakah ini pendapat benar atau salah ya. Tapi saya katakan ini pendapat pemirsa. Sebagian pemirsa maksud saya. Dan banyak perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, mereka tidak lepas dari ini. Baik bank lokal maupun bank internasional. Hampir semua perusahaan yang dimiliki oleh orang kafir, bahkan juga dimiliki oleh orang muslim, semuanya punya utang riba. Baik. Karena itulah yang pertama harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan riba. Anda harus punya definisi riba ya. Sebenarnya riba utang itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan riba utang? Bedakan dua hal ini ya. PT punya deposito. PT punya deposito. Deposito berjangka. Nilainya cukup besar. Bahkan sampai miliaran. Otomatis deposito ini karena nilainya besar, dia akan menghasilkan pendapatan. Nah, dapat bunga, ini dapat riba plus riba. Begini. Nah, kita sepakat deposito inilah uang haram yang didapatkan oleh PT. Kenapa? Karena dia adalah riba dari transaksi utang piutang. Karena deposito itu kan akadnya utang. PT memberikan utang ke bank dalam bentuk deposito ini, lalu PT mendapatkan plus riba sekian. Nah, ini pendapatan PT yang riba. Baik. Tapi kalau PT utang dari bank, kemudian dana itu dikelola, lalu menghasilkan dan dipakai untuk gaji karyawan, dipakai untuk keluarga dan seterusnya, ini boleh ataukah tidak? Ya. Perhatikan bagian ini. Anda tolong bedakan antara uang utang dengan uang riba. Sama atau beda? Beda. Misalnya, bank memberikan ke PT utang senilai 100 M misalnya. Misalnya ya. Nah, bank memberikan margin atau minta margin, anggaplah 1%. Anggaplah 1%. Berarti di sini ribanya plus 1 M. Baik. Sekarang yang riba itu yang mana? 100 M, 1 M, atau 101 M? Ribanya yang mana? Jawabannya, ribanya adalah 1 M. Terus yang 100 M itu uang utang. Nah, ini utang. Sehingga ribanya bukan 101 M, bukan yang 100 M, bukan yang 1 M, bukan yang 100 M, tapi ribanya adalah tambahannya ini. Inilah ribanya. Sudah? Pertanyaan berikutnya. 1 M itu didapatkan oleh siapa? 1 M ini ke siapa? Ini siapa yang mendapatkannya? Siapa yang dapat? Jawabannya bank. Maka kita kasih jawaban yang dapat adalah bank. Artinya 1 M itu dibayarkan oleh PT ya, ke bank. Sehingga bank tidak dapat ini PT nggak dapat ini. 1 M itu bukan pemasukan PT. Bahasa lainnya ya, bukan pendapatan PT. Baik. Berarti apakah PT punya pendapatan riba dari modal yang dia utang dari bank? Jawabannya nggak dapat. Ini saya tidak bicara deposito dulu. Anda pisahkan ini dulu ya.
Kita pisahkan ini dulu. Anggaplah PT ini nggak punya deposito. Saya cuma bicara PT utang bank, kemudian dikelola, lalu menghasilkan. Nah, ribanya itu apakah dimakan oleh PT? Tidak. Yang bawa riba itu siapa? Bank. Justru PT itu memberi riba bank, bukan makan riba dari bank. Berarti gaji karyawan, kemudian nafkah bagi keluarga untuk para pemilik saham yang ada di PT atau bahkan para pemilik PT-nya, apakah ada riba di sini? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena PT ini tidak menghasilkan riba. Dia melakukan usaha. Dari usaha dia dapat hasil. Nah, hasilnya untuk ini. Sehingga apa hukum bekerja di sini? Selama ini tidak dominan, ya, selama ini tidak dominan, maka para ulama membolehkan di posisi karena PT ini mendapatkan hasil dari usaha yang mubah, usaha yang halal. Sehingga dipakai untuk nafkah keluarga, silahkan. Dipakai untuk karyawan, gaji karyawan, ya silahkan. Ini halal bagi mereka. Nah, Anda perlu bedakan bagian ini. Bisa membedakan ini, insya Allah mudah dalam memahami apakah gaji untuk karyawan dan nafkah untuk keluarga itu boleh ataukah tidak. Lain halnya dengan deposito ini ya. Kalau PT punya deposito, lalu deposito itu menghasilkan riba, sehingga jadi pemasukan. Nah, pemasukan itu kan nanti dipakai untuk gaji karyawan juga, dipakai untuk nafkah keluarga, dibagikan sebagai dividen bagi para pemegang sahamnya. Nah, ketika itu terjadi, berarti pendapatan PT itu kan dua, riba deposito plus satunya apa? Plus hasil usaha. Hasil usaha. Ini semuanya, pendapatan PT ini semuanya jadi gaji, jadi nafkah, jadi dividen ya. Kalau ada yang punya saham di PT itu, ini semuanya nanti masuk jadi gaji karyawan, nafkah keluarga bagi pemiliknya, dividen bagi para pemegang saham. Nah, kalau terjadi seperti ini, dan hampir semua PT juga punya yang kayak gini ya, sebagai dana cadangan yang andaikan nanti terjadi misalnya force majeure atau layoff besar-besaran, seperti sekarang banyak perusahaan minyak yang mereka memberhentikan beberapa karyawannya mengingat adanya pandemi seperti ini. Sehingga ketika terjadi seperti itu, maka dana cadangan yang ada di perusahaan tadi, yang ada di deposito diambil untuk mengamankan posisi PT sebagai apa misalnya pesangon, atau dirumahkan kemudian dikasih pesangon. Tayyib. Nah, kalau terjadi seperti ini, ada deposito dan seterusnya, ulama ngasih batasan ya. Di buku saya yang berjudul Halal Haram Bisnis Online, kita sebutkan keterangan dari Hay'ah Syar'iyyah Bank Rajihi, atau bahasa lainnya DPS ya, Dewan Pengawas Syariah Bank Rajihi, yang mereka ngasih batasan. Dulu Ustadz Irwandi menjadi salah satu timnya di sana. Mereka ngasih batasan, pendapatan deposito ini kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Selama kalau kurang dari 5%, maka Anda masih boleh terlibat untuk membeli saham PT. Tapi kalau sudah lebih dari 5% tidak boleh. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan angka-angka yang kami sebutkan, karena di situ ada beberapa angka ya. Misalnya berapa utang riba yang boleh diambil oleh PT, maksimal sekian persen. Kemudian pendapatan haram PT, misalnya PT ini menjual khamr atau menjual apa misalnya menjual barang haram
itu maksimal berapa yang masih ditolerir. Termasuk pendapatan dari deposito yang ditolerir, seingat saya di bawah 5%. Nah, kalau masih di bawah 5%, maka terlibat di sana masih boleh. Jadi karyawan di situ, beli saham di situ diizinkan. Wallahu taala alam, itu yang saya pahami. Sehingga kalau sebatas yang dipermasalahkan adalah modalnya itu dari bank, maka posisi karyawan, posisi keluarga karyawan, termasuk keluarga pemilik, ini tidak sampai pada tingkatan dia makan riba, karena mereka mendapatkan itu dari hasil usaha, ya, dari hasil usaha perusahaan, bukan dari bunga bank. Baik, kecuali jika karyawan itu bekerja di bagian kebijakan finansial, sehingga dia berurusan langsung dengan ini, dia yang menentukan plafon modal dari bank sekian, akhirnya dia yang membuat kebijakan. Berarti dia yang berhubungan langsung dengan apa? Dengan utang ribawi. Kecuali jika karyawan ini posisinya yang berhubungan langsung dengan kebijakan PT utang riba. Nah, ini tidak boleh. Dia berdosa di situ. Tapi untuk karyawan yang bagian produksi, karyawan bagian transportasi, karyawan yang dia sama sekali tidak ada hubungan dengan ini, maka di posisi ini karyawan ini berhak untuk dapat gaji, disebabkan karena dia bekerja di unit yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Semoga bisa mencerahkan bagi mereka yang kesulitan untuk memahami terkait masalah gaji karyawan di sebuah perusahaan yang punya utang riba. Tayyib. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aturan membuat kesepakatan dalam akad. Insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung, bisa di line telepon 0812 2444 3344. Baik, kita bacakan dulu. Ada yang masuk ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Begini, Ustaz, terkait jual beli, itu kadang ada orang yang jual butuh gitu, Ustaz. Jual butuh, kemudian mereka mengetahui bahwa pada saat si pembelinya ini saat jual butuh barang gitu, sehingga akhirnya kita juga ada keterpaksaan. Saya pernah menjual motor dengan harga 3 juta, tapi si pembelinya itu sampai karena saya butuh uang menekan, akhirnya jatuh 1 juta, jadi terjual 2 juta. Nah, ini sisi lain secara terpaksa akhirnya saya jual, kemudian ini bagaimana saja, karena ada keterpaksaan tapi karena butuh juga gitu. Apakah ini jadi bermasalah atau bagaimana ke sayanya gitu, Ustaz? Karena ada rasa tidak kurang puas atau gitu, seperti itu, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Di buku saya membahas bagian ini di halaman 81, antara dipaksa dan terpaksa. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau dipaksa itu karena tekanan dari orang lain, tekanan manusia. Kamu kalau nggak jual motor kamu, tak cubiti. Nah, akhirnya dia ketakutan, terus dia jual motornya. Itu namanya jual beli dipaksa. Dan jual beli mukroh dipaksa,
para ulama dengan tegas mengatakan tidak sah. Sebagaimana dalam Ar-Raudul Murbi' disebutkan 7 persyaratan jual beli, diantaranya adalah wa yushtaratu taradi minhuma fala yasihul bai'u min mukrahin bila haqqin. Disyaratkan harus ada saling ridho di antara penjual dan pembeli, dan tidak sah jual beli dari orang yang mukroh, orang yang dipaksa. Kalau tidak kamu beli atau kalau tidak kamu jual, maka kamu akan saya pukuli. Akhirnya dia mau jual karena ketakutan. Maka dalam ini hukumnya dilarang, kecuali untuk satu keadaan, yaitu ketika yang memaksa adalah pemerintah dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat, pelebaran jalan, otomatis harus makan tanah orang lain. Dibeli tanah 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri. Mungkin ada sebagian yang nggak mau, ya saya nggak mau. Maka pemerintah tidak mungkin jalannya belok. Kenapa? Depannya ini nggak mau dibeli tanahnya. Nanti ketemu lagi nggak mau lagi, belok lagi, zigzag jalannya. Nah, ketika nggak mau seperti itu, maka boleh dipaksa, tabrak saja, ya. Dan nanti uangnya langsung dikasih sesuai dengan harga normal. Di tempat kita kan cukup berbelit-belit kayak gini ya, sehingga sampai kadang negara kalah dengan rakyatnya. Ada jalan terus nyerong. Nah, kenapa? Di tengahnya ada rumah. Itu di tol mana? Ada ya. Terus dulu di Jogja pernah ada di daerah Maguwoharjo, tidak jauh dari tempat kami, ya, kurang lebih cuman 2 kilo. Ada yang seperti itu, jalannya nyerong. Jadi kanan kirinya nyimpang, di tengahnya ada rumah. Tapi kemudian lambat laun dia karena merasa terganggu, ya, mau keluar harus hati-hati, dilihat banyak orang, dia merasa malu, privasinya terganggu, keamanannya terganggu, akhirnya dia jual. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka pemerintah berhak untuk maksa. Pelebaran masjid, otomatis makan tanah orang lain, sehingga dia boleh dipaksa. Tidak mungkin dilompati, ya, sehingga belakang ini wilayah masjid, depan wilayah masjid, kanan kiri masjid, orang ini di tengah. Akses dia kalau mau masuk ke rumahnya harus lewat masjid. Ini tidak mungkin. Maka dia boleh dipaksa untuk kemaslahatan umum. Wallahu a'lam. Yang kedua, bai'ul muttar, jual beli terpaksa. Jual beli terpaksa itu adalah jual beli di mana disebabkan karena kondisi apa, misalnya terjepit. Misalnya dia dalam kondisi membutuhkan. Nah, di sini saya kasih 2 rincian. Bai'ul muttar itu ada 2. Pertama, yang terpaksa pihak pembeli. Yang terpaksa pihak pembeli. Anda kasih numbering ya, biar lebih jelas di halaman 83. Bentuk terpaksa dalam transaksi jual beli ini ada 2. Pertama, yang terpaksa pihak pembeli. Anda kasih nomor A, kasih numbering biar jelas. Untuk yang jenis pertama ini, ulama menegaskan tidak boleh jika yang terpaksa adalah pembelinya, kemudian harganya dinaikkan. Harganya dinaikkan. Misalnya, si A sangat butuh gas untuk masak, dan barang itu hanya ada di tempat si B. Namun si B hanya mau menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Bolehkah jual beli semacam ini? Jawabannya dilarang, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi muttar, yaitu ada orang yang butuh sesuatu lalu dimanfaatkan, mumpung dia lagi butuh, tak pentung. Nah, harganya kemudian dinaikkan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, yang ini buku mazhab Hanafiyah, dinyatakan bai'ul muttari wa syira'uhu fasidun. Jual beli muttar adalah transaksi yang batal.
Bentuknya seorang butuh makanan atau minuman atau pakaian atau benda yang lainnya, namun penjual tidak mau melepaskan barangnya kecuali dengan harga yang mahal. Di sini ada tindakan apa? Kezaliman. Siapa yang zalim? Penjualnya. Tayyib. Yang B, bai'ul mutor, jual beli motor yang terpaksa pihak penjual. Si P butuh uang untuk melunasi utang. Sementara aset satu-satunya yang bisa digunakan untuk melunasi utang adalah rumahnya. Tidak ada yang ingin menjual rumah. Mungkin di sini membeli ya. Anda koreksi. Sebenarnya dia tidak ingin menjual rumah itu, namun terpaksa dia jual dengan harga yang relatif murah karena butuh uang segera. Ini disebut dengan jual beli motor, tapi motor dari pihak penjual. Pendapat yang lebih kuat, jual beli semacam ini sah karena dilakukan saling ridho, dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam. Berbeda dengan pendapat Hambali yang melarang semacam ini. Tayyib. Pertimbangannya kenapa ini boleh? Tidak ada unsur paksaan dalam transaksi ini, sehingga tidak melanggar perintah untuk saling ridho. Jika tidak ada yang mau membeli barang milik orang ini, justru akan membuat sedih penjual yang butuh uang. Saya butuh duit, saya mau jual motor. Sudah saya bikin murah, tapi nggak ada satupun orang yang mau beli. Itu akan semakin membuat saya sedih. Ada yang beli dengan harga murah, itu bagi saya tidak masalah. Yang penting saya butuh duit, meskipun sebenarnya berat untuk melepasnya, tapi saya lebih butuh duit daripada motor ini. Nah, itu pertimbangan yang disampaikan oleh yang kami sampaikan di sini untuk menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan jual beli dengan harga yang lebih murah karena orang itu butuh duit. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, jadi Iskandar Pak Ustadz, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Jadi pertanyaannya begini Pak Ustadz. Dulu kami memang nabung di bank konvensional. Alhamdulillah kami udah cabut semua masuk ke bank syariah lah yang ada sekarang ini. Masya Allah, barakallahu fiikum. Kemudian yang pertama kami mau tanyakan Pak Ustadz, apakah bank syariah yang ada saat ini sudah sesuai dengan syariah Islam? Yang kedua, saya juga ada deposito. Apakah kita kalau berdeposito di bank syariah mandiri, apakah sudah sesuai aturan juga atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Untuk penilaian terhadap bank syariah, beberapa kali kami menyatakan bahwa kita tidak menilai per lembaga, tapi yang kita nilai adalah per produknya. Karena kalau menilai lembaga butuh penilaian butuh penelitian yang detail, yang panjang untuk melihat semua produk yang dikeluarkan oleh lembaga dan institusi ini. Sehingga kalau saya ditanya tentang bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak, saya lebih cenderung menilai produknya, bukan menilai lembaganya. Untuk lembaganya sendiri, pengakuan dari karyawannya, baik yang masih ada di dalam maupun yang sudah resign, mereka menyatakan bahwa praktek kami belum 100% bebas riba. Dan pernyataan ini bukan pernyataan yang rahasia lagi. Sudah jadi hal yang umum, diakui oleh karyawannya sendiri, dan para nasabah juga paham bahwa bank syariah itu memang belum 100% bebas riba. Tapi bukan berarti semuanya mengandung riba. Yang kami ketahui ada beberapa produk yang insya Allah dia tidak ada transaksi riba di sana. Salah satu di antara produk yang sering kita jadikan sebagai
rujukan dalam masalah ini adalah produk wadiah. Produk wadiah itu kalau menurut kami keliru di nama tapi benar di praktek. Kok aneh ya? Ibaratnya begini, ada orang yang salah niat tapi amalnya sah. Kok bisa, Pak? Ya misalnya dia sholat qobliyah duhur padahal belum masuk waktu duhur, tapi masih waktu duha ya. Jamnya mati, dia bangun tidur siang. Loh, kok sudah jam 12? Berarti atau sudah jam setengah 1, berarti sudah selesai sholat duhur. Akhirnya dia wudhu, terus dia sholat 2 rakaat dengan niat qobliyah duhur dulu. Kemudian selang beberapa menit berikutnya baru terdengar adzan duhur. Oh, berarti belum duhur tadi. Atau orang sholat qobliyah subuh, niatnya qobliyah subuh, padahal belum masuk subuh. Nah, kalau ini mungkin lebih mendekati ya. Kalau duhur kan ada jeda waktu yang di situ dilarang untuk sholat, yaitu ketika matahari tepat berada di atas. Jadi seperti orang salah niat dalam beribadah, tapi sah. Dia niat qobliyah subuh, namun karena belum masuk subuh ya tidak dihitung, tapi sah sebagai sholat tahajud. Baik. Nah, di produk wadiah itu akadnya akad utang, meskipun dinamakan wadiah. Dan secara aturan akad utang insya Allah tidak ada masalah. Karena akad utang itu kan yang penting tidak ada kelebihan yang diberikan kepada pemberi utang, yang disepakati maupun yang menjadi tradisi. Dan yang saya tahu dalam produk wadiah demikian yang berlaku. Nah, saya tidak tahu apakah itu berlaku untuk semua bank ataukah bank tertentu saja. Bank yang kami gunakan sebagai penampung donasi untuk ANB official itu kita mengambil akad wadiah, produk wadiah. Nah, di situ tidak ada bunga sepeser pun, tidak ada kelebihan sepeser pun. Kita ketika membuka hanya membayar biaya administrasi dan itu haknya bank. Buka biaya administrasi sekian, lalu dapat fasilitas buku tabungan, ATM, dan dikasih akses untuk internet banking. Selanjutnya kita nggak dapat kelebihan sepeser pun. Insya Allah bagian ini yang kita rekomendasikan dan Anda bisa jadikan sebagai tempat untuk penampungan uang jika tidak memungkinkan untuk disimpan di rumah. Kemudian mengenai deposito yang tadi penanya sempat menyebutkan nama lembaganya. Wallahu alam, yang kami ketahui deposito ini mereka mengaku akadnya mudharabah. Cuman kalau saya mempertimbangkan, nampaknya ada banyak yang kurang sehingga belum memenuhi syarat sebagai mudharabah yang syar'i. Salah satunya deposito itu dijamin. Padahal dalam aturan mudharabah modal tidak boleh dijamin. Minimal dana nasabah itu dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Jika misalnya dana itu hilang atau berkurang, maka dana Anda akan tetap bisa Anda tarik utuh meskipun tidak ada kelebihan. Tapi kalau menguntungkan, katanya Anda akan dikasih bonus kelebihan. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda naruh deposito itu di bank, sehingga yang jadi mudharib siapa? Bank. Itu kan ibaratnya saya ngasih modal ke bank syariah tadi. Saya sebagai sahibul mal, bank sebagai apa? Mudharib. Nah, dalam aturan mudharabah, mudharib itu harus punya unit usaha real. Harus punya unit usaha real. Sekarang Anda tanya, apa unit usaha realnya bank? Mereka tidak memproduksi, mereka bukan trader. Terus posisi mereka apa? Mereka itu lembaga pembiayaan. Sehingga karena dia tidak punya unit usaha real, maka dana yang mereka tampung deposito tadi diutangkan atau dijadikan sebagai dana pembiayaan kepada para nasabah yang lainnya. Ini A butuh modal dikasih, butuh modal dikasih.
Berarti kan jadinya ada apa? Mudharabah bertingkat. Sahibul mal ya, ngasih modal ke mudharib 1, mudharib 1 ngasih modal ke mudharib 2. Mudharib 2 ini BMT, ya, ngasih modal lagi ke UKM. Jadinya bertingkat. Dan ini kata An-Nawawi ini dilarang. Ya. Sebagaimana yang pernah beliau singgung di kitabnya Raudhatut Thalibin. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan dari WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Abu Syafiq dari Cikeas. Terkait gaji karyawan PT yang modalnya dari bank. Jika kita menjadi manajer yang mengharuskan tanda tangan hutang bank dari pemilik perusahaan untuk modal, padahal kita tahu itu hutang riba. Bagaimanakah hukumnya kita yang ikut tanda tangan? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Bagian itu yang tadi kita singgung ya. Kalau posisi karyawan berkaitan dengan kebijakan finansial. Oh ya. Anda nggak lihat misalnya. Jika posisi karyawan berkaitan dengan kebijakan finansial, seperti membuat keputusan PT harus utang sekian dari bank, berarti ada apa? Kegiatan ta'awun alal ismi wal udwan yang kalian lakukan. PT ini punya banyak karyawan dengan bidang yang beraneka ragam. Bosnya orang kafir. Akhirnya bosnya juga memasukkan misalnya para wanita, ya, ada perempuan-perempuan yang dia ditugaskan khusus mijiti bose. Gajinya ini dari mana? Gajinya dari hasil usaha PT. Oh, saya karyawan PT, punya kartu karyawan, punya ya sebagaimana karyawan yang lain. Tapi tugas dia cuma satu, mejeti bose. Nah, halal nggak ini si wanita ini? Tidak halal. Ada beberapa teman yang tanya di sebuah perusahaan PT ya, dia punya banyak unit usaha. Ada usaha manufaktur, ada juga usaha trader, ada usaha simpan pinjam. Nah, ternyata dia juga punya usaha simpan pinjam. Jadi buka koperasi di pasar-pasar, punya usaha ini. Sehingga pemasukan PT itu banyak. Ada yang dari manufaktur, dia produksi apa. Ada yang trader, dia impor barang, terus dijual. Dia juga punya usaha simpan pinjam. Nah, terus tanya, pendapatan saya di PT ini kira-kira bagaimana? Ya, yang jadi pertanyaan, masing-masing ini menyumbahkan hasil berapa? Kalau ini yang dominan, ya manufaktur itu ya paling cuma 10% karena nggak laku. Tradernya juga jarang-jarang, ya paling cuma 5%. Yang paling gede ini, sisanya 85%. Ya sudah, itu berarti perusahaan riba. Tapi kalau ini yang dominan, ini 90%. Yang ini kadang ada 5%, yang ini cuma 5%, atau bahkan kurang dari itu, ini 6, ini 4. Insya Allah masih diizinkan untuk bergabung. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan putus, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Silahkan Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, terus kemudian dulu, halo Ustaz. Silakan Pak. Pada saat dahulu saya bekerja, saya pernah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Setelah beberapa lama, kemudian anak memiliki uang, anak ingin mengembalikan ke perusahaan. Tapi perusahaan itu saat ini mungkin sedang merasakan penurunan performa Ustaz. Terus kemudian ketika anak mau mengembalikan barang tersebut sudah banyak tercecer. Pertanyaannya, bolehkah anak menilaikan barang tersebut menjadi uang, kemudian anak transfer ke perusahaan tersebut secara diam-diam? Baik, cukup Bapak. Begitu Ustaz, cukup Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, wa jazakumullahu khairan.
Anda mengambil barang yang dimiliki oleh perusahaan secara diam-diam dan wajib untuk dikembalikan. Jika tidak, maka akan ada perhitungan kezaliman ketika di akhirat. Sehingga pemilik perusahaan meskipun dia nggak tahu, sampai Anda meninggal dia nggak tahu, sampai dia sendiri meninggal juga nggak tahu, dua-duanya sama-sama, atau dia tidak pernah tahu Anda mengambil itu, sampai keduanya meninggal, nanti Allah yang akan memberitahu. Dulu si A ngambil barangmu, sekarang terserah kamu mau ditagih atau bagaimana. Kalau kemudian dia merelakan, ya Allah saya relakan, Anda bebas dari tanggung jawab. Tapi kalau di akhirat manusia itu pelit dengan pahala. Di saat semua manusia sedang butuh pahala, tidak ada istilah saling merelakan seperti ini. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, di antara orang yang nanti dijamin oleh Allah di akhirat adalah seorang mujahid yang dia berangkat jihad, kemudian dia pesan sama tetangganya, tolong jaga keluarga saya. Dia berangkat jihad, ternyata pagar makan tanaman. Kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat Allah akan mengizinkan mujahid ini, Allah persilahkan mujahid ini untuk mengambil seberapapun pahala yang dimiliki oleh si pagar makan tanaman tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, fandur bimada yaf'al, coba kau perhatikan kira-kira apa yang akan dia ambil. Di saat manusia sangat pelit pahala dan tamak pahala di akhirat, maka mungkin dia akan ambil semuanya. Maka jangan membayangkan bahwa penyelesaian di akhirat itu nanti akan lebih mudah, orang akan saling ridho, nggak apa-apa, saya relakan, nggak apa-apa. Itu kalau di dunia mungkin, tapi kalau di akhirat jangan Anda bayangkan seperti ini. Sehingga ketika ada orang yang mengambil hak orang lain, sementara dia nggak izin, atau ngambil hak perusahaan sementara dia nggak izin, jangan dia bayangkan, ya sudahlah, nanti paling dia juga akan mengizinkan. Jangan dia bayangkan seperti itu. Mengambil harta negara misalnya, nanti juga paling diampuni. Jangan bayangkan seperti itu. Di saat orang sangat pelit dengan pahala, sangat rakus dengan pahala, orang itu bisa meraup sebanyak-banyaknya. Makanya hati-hati dengan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kadang saya sendiri mengingat-ingat, oh, kayaknya dulu pernah ini. Ya, barangkali juga jamaah sempat ingat dulu pernah kayak gini, waktu masih SMA ya, waktu masih kuliah, waktu ini. Diperhatikan, bisa jadi tindakan yang kita lakukan itu akan menjadi penyesalan besar ketika di hari kiamat. Nah, selanjutnya masalah teknis. Bagaimana kalau kita kesulitan untuk mengembalikan dalam bentuk barangnya? Bolehkah digantikan dengan uang? Wallahu ta'ala alam, hukum asalnya apa yang kita ambil itu yang kita kembalikan, kecuali jika yang kita kembalikan itu, atau jika barang yang kita ambil itu sudah tidak punya nilai, misalnya sudah rusak. Dulu pernah ngambil apa, misalnya ngambil baju perusahaan, atau ngambil alat elektronik di perusahaan, ya, thermal gun diambil, ya, mumpung lagi mahal, lalu dipakai terus rusak. Nah, Anda kembalikan kan tidak mungkin karena sudah rusak. Maka Anda carikan gantinya. Jika tidak memungkinkan, Anda kembalikan dalam bentuk uang, ditransfer ke perusahaan tersebut. Semoga dengan cara seperti ini nantinya mereka tidak nuntut di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, baik, coba kita jawab lagi. Ustadz, apakah jika perorangan yang pinjam uang ke bank untuk modal usaha bisa diposisikan sama dengan PT atau perusahaan? Artinya untuk nafkah keluarga itu hukumnya halal? Ya, penjelasan saya tadi
bukan merekomendasikan bagi Anda perorangan maupun perusahaan untuk melakukan praktek ini. Ini jelas praktek bermasalah ya. Namun penjelasan ini membahas dari sisi bagaimana status penghasilan perusahaan. Ya, secara umum sebagaimana ini berlaku di perusahaan, ini juga berlaku untuk perorangan. Sehingga kalau perorangan pinjam bank lalu untuk usaha dapat hasil, maka hasil itu halal bagi keluarganya. Wallahu a'lam. Tayyib. Pas putus ya. Ada, kita coba. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada telepon putus, silakan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung zakat perdagangan pulsa yang keuntungannya di atas 2,5% per denom, dan ada yang di bawah 2,5% untuk denom yang lain. Saya nggak paham istilah denom. Denom tuh denominasi. Oh, itu per denom. Baik. Untuk pulsa yang dihitung adalah yang sudah berubah jadi uang dan yang terdeposito. Anda misalnya punya deposit pulsa sekian puluh juta misalnya, atau sekian juta. Nah, itu dihitung bersamaan dengan yang sudah jadi uang. Wallahu a'lam. Baik, kita baca. Ustadz, ada pembeli A datang ke toko penjual B. Sudah deal beli barang X dengan harga 1,1 juta dengan DP 100.000. Sambil menunggu barang datang sekitar beberapa hari. Kemudian barang datang dan si B bilang harganya jadi 1,2 juta. Ini sudah kemarin. Sudah. Coba kita angkat menelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Halo. Ya. Ini Ustaz, saya mau tanya nih Ustaz. Silahkan disampaikan langsung. Begini Ustaz, saya kan bergerak di bidang jual beli alat-alat komputer Ustaz, sama software. Di mana hukumnya jika pembeli ingin menambahkan harga untuk biaya transport? Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana yang dimaksud pembeli di sini gimana Pak? Iya Ustaz. Yang dimaksud pembeli di sini siapa? Dia Ya, karyawan pembeli. perusahaan? Pembeli maksudnya pembeli langsung Ustaz. User mau Pembeli itu menaikkan dari pihak misalnya dari pihak kantor ingin membeli barang, tapi harga yang ingin dimasukkan ke dalam nota misalnya untuk ada tambahan biaya transport. Nah, baik, cukup jelas kalau kayak gitu. Selanjutnya, yang kedua Ustaz, pertanyaannya begini, saya kan software instalasi Windows, bagaimana hukumnya itu Ustaz, kalau untuk jasa kerja instalasi software? softwarenya Dan software Ori, yang kita guna, ya, softwarenya software Windows Ustaz. Ori atau bajakan? Kita masih pakai yang bajakan Ustaz. Bajakan, baik. Iya. Cukup Ustaz, Bapak. Ustaz. Baik, ada karyawan dari perusahaan atau pegawai di sebuah instansi membeli software atau peripheral perlengkapan komputer di tempat Anda. Lalu dia minta notanya tidak sesuai dengan real. Jelas ini penipuan. Anda haram memberikan nota itu karena ini penipuan, dan dia juga haram mendapatkan fee di situ. Terus bagaimana dengan biaya-biaya yang ada di sana? Biaya-biaya yang ada di sana ya seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, instansi pemerintahan misalnya, dari instansi Dinas A. Dinas A beli
peripheral komputer. Tentu ada biaya transport. Nah, biaya transport dibebankan ke dinas. Tapi Anda tidak boleh menerbitkan kwitansi yang di markup harganya. Kalau di markup berarti Anda membantu orang ini untuk korupsi. Terlarang bagi Anda untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, lain halnya kalau pembelinya adalah pembeli pribadi. Saya beli misalnya mouse atau keyboard dari Anda, terus saya minta, Pak, nanti boleh nggak saya jual lagi dengan harga yang lebih? Nah itu boleh, terserah saya yang saya sudah beli untuk pribadi. Setelah saya bawa, saya pulang, saya pajang di rumah, ada yang beli dan saya ambil margin di situ, silahkan, boleh. Kemudian yang kedua, software bajakan. Ya jelas ini dilarang ya. Anda tidak boleh membantu instalasi apalagi mendapatkan fee di situ karena ini melanggar hak orang lain. Tapi kalau softwarenya ori, silahkan. Karena tadi pertanyaannya tidak disebutkan apakah ori atau bajakan. Sampai saya tanya ini ori atau bajakan dan hanya jawab bajakan, ya hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.